kita lingkari ya. Jangan diputus videonya Mbak Ea. Kita biar nanti pemirsa itu tahu dan nanti tidak lagi komplain-komplain. Ada pertanyaan kepada saya, Bang, menanam singkong supaya umbinya itu super lebat dan besar itu teknik yang paling bagus yang mana? Stek berdiri, stek rebah, atau stek miring? Nah, saya menjawab yang paling bagus adalah stek rebah ataupun stek pendam. Jadi dipendam gitu ya. Nah, karena kemarin ini rupanya saya menjelaskan ini ada juga yang masih belum paham dengan tutorial saya, maka sekarang saya akan lebih singkat dan lebih jelas lagi cara menjelaskannya. Bagaimana cara menanam singkong dengan teknik stek pendam atau stek tidur supaya memiliki umbi yang jauh lebih lebat dan panen lebih melimpah. Nah, langsung saja saya memberitahukan risetnya seperti apa pertumbuhannya. Nah, nanti dia akan seperti ini, tumbuh di kanan dan di sebelah kiri. Tapi salahnya ini harusnya segera dipendam ya untuk keseluruhan supaya nanti ketika pohon singkong ini sedang memasak makanannya ini bisa lebih maksimal. Nah, nanti akan kita bongkar dari hasilnya seperti apa. Kebetulan ada yang kecabut karena kebawa oleh angin ya. Lihat akarnya ini singkong-singkongnya jauh lebih lebat. Jadi di setiap ujung di sini bahkan ini ada yang ke dalam sana. Apalagi kalau ditimbun secara menyeluruh. Nah, langsung aja sebelum saya mencabut dari singkongnya untuk riset ya. Nah, ini langsung aja saya peragakan. Langkah awal kita penggal dulu. Belah-belah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 hingga 12 ini saja sudah cukup. Tapi saya lebih memilih 12. Karena kenapa? Bukan masalah panjang pendeknya ya, tapi kita menghitung dari jumlah bekas pelepah ini, karena munculnya tunas dan akar ataupun umbi singkong itu berawal dari bekas-bekas pelepah ini. Jadi akan semakin rapat, maka hasil singkongnya akan semakin lebat pula. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian ini langsung kita lingkari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini kita lingkari terlebih dahulu seperti ini. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini kita lingkari dulu. Nah, tujuan dari lingkaran ini adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Perhatikan ya. Nah, ini haruslah kita sayat seperti ini, kita rusak. Alasannya kenapa? Supaya nanti di bagian sini tidak muncul tunas yang baru, yang sehingga nanti dari tunas yang akan bermunculan di sebelah kanan dan kiri ini akan lebih berfokus terhadap pelebatan akarnya. Apa kalau nggak disayat boleh nggak Bang? Boleh, tapi gini, kalau nggak disayat nanti di sini maka akan muncul tunas baru juga. Nah, ini supaya sebelah kiri dan kanan ini tidak terputus, maka untuk kulit di bagian bawah ini harus kita sisakan. Nah, cara menanamnya itu seperti ini. Tanah yang sudah kita gemburkan seperti ini ya, haruslah memiliki kedalaman minimum 30 cm untuk stek pendam ini, dan lebih idealnya itu 50 cm, karena nanti untuk pertumbuhan singkongnya supaya tidak terhambat. Karena kalau tanahnya ini memadat, maka sudah dapat dipastikan umbinya akan jauh lebih sedikit dan kerdil. Nah, tekniknya adalah seperti ini. Yang bagian sayatan ini kita taruh di atas, nah seperti ini ya. Dan kemudian untuk sisi bagian kiri dan kanan ini haruslah kita timbun secara menyeluruh seperti ini. Lihat. Nah, seperti ini ya. Kulit yang di bagian bawah ini nggak diseset juga, supaya jalurnya nggak terputus ya. Nanti kalau terputus, otomatis di bagian tengah ini akan mati dong. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah dia tumbuh seperti ini, perhatikan. Lihat, perhatikan. Nah, seperti ini. Kurang lebih sekitar 5 cm ini harus kita lakukan sebuah penimbunan. Jadi seperti ini. Kita lakukan timbun secara menyeluruh. Tujuannya kenapa? Supaya dari pengolahan makanannya ini akan lebih maksimal. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti apa singkongnya? Yuk kita lihat. Nah, ini sebetulnya belum wayahnya panen ya. Perhatikan ini. Umbinya, ada yang bilang, Bang, nanti umbinya lebih kerdil. Enggak juga. Ini belum wayahnya panen ya, usianya baru 4 bulan. Kita perhatikan, lihat di sini ya, semuanya ada umbinya. Lihat, sampai di bagian bawah ini umbi semua.
Ini tuh sebetulnya nggak boleh kering seperti ini. Ini adalah teknik yang salah ya. Ini aja salah nanamnya, perawatannya salah, masih bisa umbinya selebat ini. Kita cek lagi di bagian bawahnya sini. Kita lingkari ya. Jangan diputus videonya Mbak Ea. Kita biar nanti pemirsa itu tahu dan nanti tidak lagi komplain-komplain. Nah, terus kemudian di bagian bawah sini, semuanya melingkar ini umbi singkong semua. Kalau tadi kita di bagian ujung sini dan sebelah sini, sekarang kita di ujung bagian sini. Kita perhatikan ya. Lihat. Lihat akarnya lebih dekat lagi ya. Nih, bahkan ada yang di bawah ini. Nih, kita perhatikan ya. Tuh. Dan untuk lihat, ini bahkan untuk dari yang atas ya. Ini pun muncul singkong di bawah sini. Ini kalau nanti usianya itu sudah 8 bulan, maka sudah saya pastikan panennya akan jauh lebih melimpah dibanding dengan panen tanam stek berdiri. Baiklah teman-teman, karena ini sudah turun hujan ya, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Semoga ini akan membantu teman-teman untuk berbudidaya tanaman singkong supaya dapat menghasilkan panen yang jauh lebih melimpah daripada umumnya orang menanam.